Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa barik wa salim ajmain, amma ba'du. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang dengan rahmat dan limpahan hidayahnya saya Rika Andriani NIM B231200236 dapat menyelesaikan video presentasi makalah yang berjudul Perceraian menurut Cara Pandang Islam guna memenuhi tugas mata kuliah pendidikan agama dari Pak Delia Ulami. Perceraian erat kaitannya dengan pernikahan. Islam sendiri sangat mensakralkan hubungan pernikahan, karena pernikahan merupakan bentuk penyatuan antara laki-laki dan perempuan ke dalam ikatan halal. Harapannya agar dapat bersama-sama menjalani hidup dalam sebuah ikatan rumah tangga, dalam ikatan keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah di jalan yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Namun demikian, tidak selamanya hubungan yang dijalin baik di awal akan berakhir baik pula. Akan banyak sekali timbul permasalahan, konflik dalam kehidupan berumah tangga yang mungkin akan memicu pertengkaran, sehingga dibutuhkan kelapangan hati, kesabaran dari kedua belah pihak untuk saling memahami, memaafkan, memaklumi kesalahan satu sama lain demi tercipta sebuah keluarga yang harmonis tentunya. Namun tidak jarang keluarga yang gagal mempertahankan rumah tangganya. Misalnya, seorang laki-laki dan perempuan, sepasang suami istri, bertengkar. Mereka tidak lagi menemui jalan keluar atas masalah yang mereka hadapi, sehingga kemungkinan terburuknya harus berpisah. Nah, menanggapi hal ini, Islam mengenal kata talak. Talak adalah pemutusan hubungan suami istri dari ikatan pernikahan yang sah menurut syariat Islam, diucapkan oleh seorang suami secara sadar dan tanpa paksaan. Mengapa seorang suami yang mengucapkan talak? Karena di sini suami dianggap lebih mampu berpikir menggunakan pikiran. Dinilai dari ilmu psikologi, laki-laki cenderung berpikir menggunakan pikiran, sedangkan perempuan cenderung mengambil keputusan menuruti kata hatinya, sehingga laki-laki dianggap lebih mampu menimbang-nimbang dampak ke depannya untuk apa-apa yang akan diputuskan, terutama dalam bercerai atau tidak, seperti itu. Talak sendiri ada beberapa macamnya. Yang pertama, talak roj'i. Dikatakan talak roj'i apabila seorang suami mengucapkan talak 1 dan talak 2 kepada istrinya. Talak itu ucapan suami yang intinya ingin memutuskan hubungan suami istri. Misalnya, suami mengatakan, "Aku talak engkau." Satu kali itu disebut talak 1. Apabila mengucapkannya kembali, nah itu disebut talak 2. Kalau masih dalam tahap talak 1 dan talak 2, itu masih bisa rujuk. Namun ketentuannya masih dalam masa iddah. Masa iddah itu waktu pensucian seorang istri yang habis diceraikan oleh suaminya. Untuk talak roj'i ini
masa iddahnya 4 bulan 10 hari. Setelah itu baru bisa menikah lagi. Yang kedua ada talak bain. Talak bain ini talak 3, yaitu sudah tidak bisa rujuk lagi. Apabila seorang suami menghendaki ingin menikah atau menjalin ikatan rumah tangga lagi dengan mantan istrinya, syaratnya istrinya ini harus menikah dulu dengan orang lain, berhubungan suami istri, kemudian bercerai. Nah, baru bisa dinikahi oleh mantan suaminya. Yang ketiga ada talak sunni, yaitu talak yang diucapkan oleh laki-laki untuk istrinya yang belum pernah digauli. Yang keempat ada talak bid'i. Dikatakan talak bid'i apabila mengucapkan talak namun setelahnya masih sempat melakukan hubungan suami istri. Nah, itu disebut talak bid'i. Yang kelima ada talak taklik atau talak syarat. Contoh, misal ada sepasang suami istri, namun istrinya belum bisa mengandung. Kemudian suaminya bilang, kalau dalam waktu 1 tahun ini kalau kamu belum juga bisa memberikan aku keturunan, aku talak kamu. Nah, itu disebut talak taklik atau talak syarat. Yang keenam ada gugat fasyak. Gugat fasyak ini gugat cerai yang diucapkan oleh istri, oleh pihak istri, talak tanpa syarat, yang alasannya tidak memberikan nafkah selama 6 bulan, meninggalkan istri dan anaknya selama 4 bulan, tidak melunasi mahar yang dijanjikan di awal pernikahan, dan juga memperlakukan istri secara buruk atau tidak baik. Nah, bisa melakukan gugat fasyak namanya. Yang terakhir ada huluk. Huluk ini semacam hak suara untuk istri, jadi istri masih bisa menalak suaminya. Jadi bukan serta-merta hanya seorang suami yang bisa menalak. Itu huluk sendiri adalah talak yang dijatuhkan sebab keinginan dari pihak istri, yakni dengan cara istri menyanggupi membayar seharga yang disepakati, atau umumnya seharga mahar di awal pernikahan. Yaitu demikian macam-macam talak. Kemudian hukum talak. Hukum talak ini sifatnya liquid, yaitu menyesuaikan berdasarkan situasi dan kondisi. Talak dikatakan makruh apabila laki-laki ingin menalak istrinya tanpa alasan yang jelas. Itu hukumnya makruh. Kedua, talak wajib apabila pasang suami istri ini melakukan perbuatan yang keji dan mungkar. Jadi apabila diteruskan ikatan suami istrinya, maka akan menambah perbuatan itu menjadi lebih buruk dan merugikan bagi sekitar. Itu wajib untuk bercerai. Ketiga, hukumnya akan haram apabila menceraikan istri yang sedang haid atau masih dalam masih nifas. Ada nifas itu waktu setelah melahirkan atau setelah berhubungan, itu hukumnya haram ditalak waktu-waktu tersebut. Yang keempat ada mubah. Talak hukumnya akan mubah apabila ikatan pernikahan itu mendatangkan mudarat bagi kedua belah pihak atau bahkan orang lain. Mudarat itu keburukan, macam-macam gitu.
hukum talak. Kemudian masa iddah. Masa iddah adalah waktu untuk menanti kesucian seorang wanita, di mana wanita boleh menikah lagi, pokoknya setelah iddah seperti itu. Satu, ada masa iddah ditinggal meninggal, dicerai karena meninggal, itu masa iddahnya selama 4 bulan 10 hari. Yang kedua, ditinggal meninggal dalam keadaan hamil, ini masa iddahnya setelah melahirkan. Selama waktu hamil itu tidak boleh menikah. Yang ketiga, wanita yang belum haid atau sudah menopause. Menopause itu gini, bagi wanita ada waktu di mana dia tidak lagi mengalami menstruasi. Nah, kalau sudah menopause ini masa iddahnya selama 3 bulan baru boleh menikah. Yang kelima, ada talak dalam keadaan tidak hamil. Nah, masa iddahnya ini 3 kali quru. Quru itu 3 kali waktu menstruasi. Nah, baru bisa menikah lagi. Seperti itu kurang lebihnya isi makalah dari saya. Apabila ada kekurangan, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.